Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reza Aditya Digambiro, spesialis patologi anatomi. Saya mengajar di program studi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan video pembelajaran dalam salah satu modul yang saya ampu dalam prodi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pada siang ini kita akan membahas kasus demam tifoid yang kemarin. Kita lanjutkan dengan sesuai dengan homework masing-masing ya. Saya akan membahas tentang anemia pada demam tifoid. Sebenarnya ini adalah salah satu penyebab kenapa orang tersebut misalkan dia terkena demam tifoid dia akan terkena anemia. Jadi ada hemolisis, lalu ada defisiensi nutrisi dan dia kehilangan darah dan juga penurunan produksi sel darah merah. Nah, defisiensi nutrisi ini disebabkan karena dia kurangnya nafsu makan. Jadi pada saat pengurangan nafsu makan berarti makanan-makanan yang seharusnya dia butuhkan seperti zat besi, vitamin B12 itu akan terkurang dan tidak akan tercukupi. Lalu kehilangan darah ini disebabkan oleh biasanya pendarahan di bagian gastrointestinalnya. Dan juga penurunan produksi sel darah merah ini dikarenakan dia ada infeksi pada sumsum tulang belakangnya tersebut. Lalu dari hasil keempat bagian anemia ini selanjutnya akan menjadi tata laksana. Yang saya pilih adalah untuk menggunakan obat antibiotik. Kenapa antibiotik? Karena dari semua ini mungkin dari defisiensi nutrisinya ini bisa terpenuhi dari antibiotik yang dan atau juga memberikan vitamin yang dia butuhkan. Ini masalahnya kan anemia. Apa perlu kita berikan preparat zat besi atau tidak? Butuh? Enggak. Kenapa? Karena dia kekurangan darahnya itu dong. Ya maksudnya anemianya kan karena kekurangan apa? Iya, kekurangan hemoglobin. Oh, iya, hemoglobin salah satu faktornya zat besi. Jadi anemia pada kasus demam tifoid ini butuh tidak zat besi? Butuh. Nah sekarang pertanyaan yang lebih naik step lagi, level berapa perlu zat besi? Level berapa perlu transfusi darah? HB berapa perlu transfusi darah? HB berapa perlu perlu zat besi? Mungkin yang kalau misalkan butuh transfusi darah itu mungkin darahnya sudah di bawah batas normal. Normalnya berapa? HB normal? HB HB perempuan sama HB laki-laki berbeda normalnya. Ada yang bisa jawab? Ini pertanyaan basic ya. Nah, itu 12 normal. Di bawah itu anemia 11, 10 ya. Di bawah 10 ke 8 kita pertimbangkan zat besi. Di bawah 8 kita pertimbangkan transfusi gitu ya. Transfusinya juga tidak disarankan. Transfusi jenis apa? Transfusi ada beberapa, whole blood, ada packed red cell. Nah ini yang kita sarankan transfusi apa yang kalau HB-nya di bawah 8. Iya, transfusi darah tipe apa? Apanya? Packed red cell, kenapa? Whole blood. Whole blood. Jadi whole blood itu seluruh darah donor diberikan kepada resipien. Ngerti kan? Kalau packed red cell dia disaring, hanya sel darah merahnya yang diberikan ke pasien. Nah, kapan kita berikan whole blood? Kapan kita berikan packed red cell? Whole blood kayaknya pada saat dia sudah di bawah 8. Enggak, bukan begitu jawabannya. Ada yang bisa jawab? Whole blood itu terdiri berbagai macam komponen darah. Ada white blood, ada red cell, ada plasma, ya. Tidak semua dibutuhkan pada kondisi anemia. Kalau kita kasih whole blood cell terus-menerus, yang terjadi kerja jantung berat.
ya, terlalu banyak whole blood masuk bisa gagal jantung. Dekompensasi kondis. Makanya kita saring. Kalau dia butuh banyak transfusi, itu yang boleh masuk hanya packed red cell. Packed red cell yang dibutuhkan hanya sel darah merah. Itu akan membantu meningkatkan hemoglobin dan kinerja hemoglobin tadi. Dengan catatan HB di bawah 8. Ya. Kalau zat besi diberikan terlalu banyak, itu akan tertumpuk di ginjal dan menyebabkan kerja ginjal jadi itu sebuah penjelasannya. Makanya kalau tata laksananya adalah antibiotik sebetulnya kurang tepat karena antibiotiknya untuk demam tifoidnya. Betul, antibiotik untuk demam tifoid, tapi yang kita bicarakan anemianya, dan anemia bukan dengan antibiotik gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan lanjut. Jadi berdasarkan itu ini adalah bagian antibiotiknya. Yang pertama ada ciprofloxacin, itu yang untuk dewasa dia 500 mg 2 kali 1 selama 7-14 hari. Sedangkan untuk anak-anak itu 10-15 mg per kilogram 2 kali 1 selama 7-14 hari. Terus juga ada azitromisin, yaitu untuk dosis dewasa 1 gram dosis awal, kemudian 500 mg 1 kali 1 selama 6 hari. Dan juga untuk anak-anak itu ada 20 mg per kilogram pada hari pertama, lalu diikuti dengan 10 mg per kilo 1 kali 1 selama 6 hari. Dan juga ada si ceftriaxone, itu dia untuk dewasa, dia 1-2 gram per hari, intravena atau intramuskular. Dia selama sampai 7-14 hari. Lalu untuk dosis anak-anak itu ada 50-75 mg per kilogram per hari. Dia di intravena atau intramuskular dia selama 7-14 hari. Kemudian ada WSG abdomen, itu karena heparnya itu membesar pada kasusnya. Jadi kita harus WSG untuk jadikan dia hepatomegali atau pembesaran hepar untuk menilai adanya infeksi atau tidak pada heparnya. Selanjutnya dari semua diagnosis tersebut itu diagnosis utamanya dicurigai demam tifoid. Jadi ada penata laksanaannya. Yang pertama itu pemberian antibiotik. Dia itu ada ciprofloxacin atau floxin. Itu dosisnya sekitar 500 mg 2 kali sehari setiap 12 jam. Kemudian dia itu dengan menghambat enzim DNA dirasa. Jadi replikasi DNA bakterinya tidak bisa terjadi. Selanjutnya ada misin itu untuk menghambat subunit dari 50X-nya bakteri, jadi nggak bisa terjadi replikasi juga. Sama yang terakhir itu ada ceftriaxone, itu dari intravena, bisa juga dari intramuskular. Selanjutnya ada rehidrasi untuk karena dia itu dehidrasi, jadi dia harus pengembalian cairan tubuh. Selanjutnya pengobatan simptomatik, ini pengobatan untuk pengobatan sesuai dengan gejala. Kemudian ada monitoring itu biasanya pengecekan gejala lanjutannya, dan selanjutnya harus bagaimana. Dan terakhir komplikasi, tentang komplikasi yang mungkin terjadi selain dari demam tifoid, misalnya gastroenteritis. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Ini poinnya dari sini yang untuk kita gunakan untuk dasar penegakan diagnosis demam tifoid. Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke Sekar Arum. Baik, selamat siang dokter dan teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan pertama itu analisis epidemiologi tentang demam tifoid ini. Jadi epidemiologi itu melibatkan distribusi, faktor risiko, pencegahan dan juga cara penularannya. Jadi pertama-tama itu geografisnya. Nah,
si demam tifoid itu secara umum terjadi di sebuah daerah atau negara berkembang. Misalnya di Asia Tenggara itu di Indonesia, terus di Afrika Sub-Sahara, di Amerika Latin, dan juga di negara Asia Selatan seperti di negara India atau Nepal. Nah, terus demografisnya ini terjadi pada anak-anak dan orang dewasa yang sering terinfeksi oleh bakteri ini dan menyebabkan demam tifoid. Nah, selanjutnya ada faktor risikonya. Faktor risikonya itu ada beberapa poin. Yang pertama ada faktor dari lingkungan. Yang pertama itu seperti seperti sanitasi yang rusak, dan juga ada kurangnya akses air yang bersih, terus kebersihan makanan yang menurun. Terus juga ada dari faktor sosial dan ekonomi. Contohnya dari kepadatan penduduk, misalkan di sebuah wilayah atau di sebuah tempat yang penduduknya tinggi atau padat, itu tuh bisa menjadi faktor risiko penyebaran si penyakit ini gitu. Karena kan misalnya banyak orangnya penduduknya padat, mungkin itu bisa lebih cepat gitu penyebarannya. Terus juga ada faktor ekonomi sosial yang rendah, misalnya kekurangan atau kurangnya layanan kesehatan, terus juga akses air bersih yang kurang, yang terbatas, terus juga kayak fasilitas sanitasi yang kurang juga. Selanjutnya ada faktor perilaku. Faktor perilaku ini tuh contohnya dari segi kesehatan makanan atau minuman. Kita tuh kan harus pintar memilah dan memilih makanan atau minuman, karena kan si penyakit ini tuh penyebarannya melalui fekal oral. Jadi misalnya kita nggak tahu kalau misalkan pedagang-pedagang kaki lima yang membuat makanan atau membuat minuman higienis atau tidak, terus juga sudah memasuki standar kebersihannya memadai atau tidak. Nah, faktor selanjutnya ada faktor kesehatan. Biasanya faktor risiko ini terjadi pada anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kan anak-anak kan memiliki imunitas tubuh yang belum kuat, atau kekebalan tubuhnya belum kuat. Jadi mungkin bisa atau rentan terkena penyakit ini gitu. Terus juga pada orang tua atau lansia. Kenapa? Karena kan orang tua imunitas tubuhnya sudah menurun, jadi rentan juga terkena demam tifoid ini. Terus selanjutnya penyebaran. Nah, kenapa? Jadi kita manusia itu merupakan satu-satunya reservoir untuk si Salmonella typhi ini. Jadi dimana kalau misalkan ada seseorang yang terinfeksi sama si bakteri ini, dia tuh akan menjadi pembawa atau karier, dan dia juga bisa menyebarkan bakteri ini secara tidak menunjukkan gejala. Selanjutnya ada penyebaran itu karena kan si bakteri ini kan melalui fekal oral. Jadi kan yang tadi aku bahas dari segi kalau misalnya kita makan atau minuman itu harus milih, karena kita kan harus memilih makanan yang higienis atau yang kebersihannya memadai standar kesehatan. Terus yang terakhir pencegahan. Nah, pencegahannya ini yang pertama itu kita bisa selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, dari toilet harus mencuci tangan. Terus juga ada vaksinasi, terus juga harus menjaga makanan dan minuman yang baik, yang sehat. Terus juga ada perbaikan infrastruktur, misalnya kayak perbaikan layanan kesehatan di suatu tempat, kayak akses air bersihnya harus memadai atau yang tidak terbatas. Terus yang terakhir juga perbaikan sanitasi lingkungan.
Oke, baik ya. Setuju. Makasih. Ada yang mau bertanya? Tanggapan audiens? Kalau nggak ada, terakhir Bapak Karina ya. Ya, oke. Oke, izin menjelaskan teman-teman dokter mengenai differential diagnosis. Jadi dari yang aku jelasin untuk differential diagnosis untuk tifoid sendiri itu ada beberapa kelompok, mulai dari yang parasit, karena bakteri, dan karena virus. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuman ini beberapa yang mau aku bahas. Nanti itu dibahas persamaan gejala, perbedaan gejala, penyebab dari penyakit, sama pemeriksaan penunjangnya apa. Nah, untuk parasit sendiri itu adalah penyakit yang menyebabkan malaria. Parasitnya itu ada Plasmodium. Untuk persamaan gejala dengan kasus di skenario ini itu ada nyeri kepala, kemudian ada demam, mual, dan muntah. Lalu untuk perbedaan gejalanya dari yang aku temuin, untuk malaria sendiri itu dari tipe demamnya sama tifoid itu ada sedikit berbeda. Untuk tifoid sendiri di minggu pertama memang naik turun, tapi di minggu kedua kalau misalkan tidak ditangani, tifoid ini akan terus meningkat demamnya. Terus kalau untuk malaria demamnya itu dia persamaan di tipenya itu di awal itu dia naik turun, tapi dia tidak akan ada peningkatan, jadi dia akan terus naik turun tergantung dengan tipe nyamuk yang menggigitnya itu apa. Nanti dia ada perbedaan di waktunya, tapi akan diagramnya itu naik turun gitu, jadi demamnya. Kemudian kalau untuk perbedaan gejala, persamaan gejala udah. Kemudian untuk penyebab penyakitnya sendiri tadi ada parasit dari Plasmodiumnya sendiri, dia dibawa oleh vektor nyamuk. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang kalau untuk malaria itu ada blood smear test. Jadi nanti mengambil darah pasien sedikit lalu dicek di bawah mikroskop untuk melihat ada tidaknya Plasmodium di dalam darah. Kemudian yang kedua, Pemeriksaan darah tepi. iya, blood smear. Terus. Kemudian yang kedua ada bakteri. Yang disebabkan oleh bakteri ini ada leptospirosis dan juga brucellosis. Yang pertama itu leptospirosis, dia disebabkan oleh bakteri Spirocheter. Persamaan gejalanya adalah demam, kemudian pusing atau nyeri kepala, lalu mual dan muntah. Serta untuk perbedaan gejalanya sendiri itu adalah di leptospirosis itu ada kemerahan mata yang disebabkan karena leptospirosis ini bisa menyebabkan, jika tidak ditangani, tidak segera ditangani, nanti bisa efek buruknya itu bisa menyebabkan kebutaan. Jadi sel darah merah itu akan mengirimkan kayak daya tahan tubuhnya untuk ke mata, jadi nanti terlihat matanya itu memerah. Kemudian untuk penyebabnya tadi itu ada si bakteri Spirocheter ini. Bakteri Spirocheter itu apa sih? Bakteri yang menyebabkan leptos. Bukan leptospira. Ada yang temuin Spirocheter. Spirocheter atau leptospira? Oh, mungkin perbedaan nama ya, spironya itu ya. Iya. Oke, ambil. Setahu saya leptospira. Jadi saya Oke, jawab. nggak apa. Terus. Untuk pemeriksaan penunjangnya untuk leptospirosis ini bisa dilakukan tes darah juga. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan utamanya itu dengan melakukan mikroskop koagulan test. Jadi nanti di tes darah juga dari dicek dulu di bawah mikroskop. Kemudian untuk brucellosis ini disebabkan oleh bakteri Brucella. Persamaan gejalanya di demam, kemudian rasa nyeri kepala, mual, muntah, dan diare. Lalu untuk untuk perbedaan gejalanya untuk brucellosis ini bisa menyebabkan pembengkakan dari kelenjar getah bening. Jadi nanti karena kalau kelenjar getah bening itu mengandung sel darah putih, limfosit T, jadi nanti dia akan ada pembengkakan kalau misalkan si bakterinya itu menyerang ke si limfonodus. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya brucellosis ini bisa dilakukan pemeriksaan antigen atau PCR untuk memeriksa ada tidaknya DNA dari bakteri Brucella ini. Kemudian untuk virus, ini ada beberapa. Sebenarnya yang pertama ini akut gastroenteritis, ada yang disebabkan oleh virus yaitu norovirus rotavirus, ada juga yang karena bakteri E. coli. Kemudian untuk yang akut gastroenteritis ini persamaan gejalanya di demam, kemudian ada nyeri di lenggang abdomen, mual dan muntah. Lalu untuk perbedaan gejalanya adalah dari gejala yang dirasakannya. Kalau untuk akut gastroenteritis ini dia tidak akan lama, jadi misalkan tidak ditangani selama beberapa hari gejala itu akan menurun. Tapi untuk tifoid dia jika tidak ditangani akan terus ada gitu gejalanya. Kemudian untuk penyebabnya itu virus, norovirus, dan untuk pemeriksaan penunjangnya untuk akut gastroenteritis ini bisa dilakukan pemeriksaan culture versus dan juga pemeriksaan PCR untuk melihat virusnya. Lalu selanjutnya ada influenza, di sini disebabkan oleh influenza virus juga. Persamaan gejalanya di demam, rasa nyeri kepala, ada beberapa kasus ada yang mual dan muntah. Kemudian untuk penyebabnya tadi influenza virus, perbedaan gejalanya di tifoid dengan influenza virus itu
untuk influenza itu dia biasanya ada penyertaan dari batuk, dari tenggorokan, jadi dan hidung tersumbat. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa sebenarnya tidak harus, tapi jika diperlukan itu bisa dilakukan PCR juga. Lalu untuk dengue fever atau demam berdarah disebabkan oleh dengue virus, persamaan gejalanya di demam, nyeri kepala, kemudian ada beberapa kasus mual dan muntah dan ada anemia juga. Lalu untuk perbedaan gejalanya itu, untuk dengue fever biasanya dia disertai dengan mimisan dan atau gusi yang berdarah karena peningkatan suhu, jadi suhunya juga beda. Untuk dengue fever itu bisa 40 ke atas, sedangkan kalau tifoid tadi di kasusnya 39 derajat Celcius. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang untuk dengue fever itu bisa melakukan tes darah dan PCR juga diperlukan. Lalu untuk acute viral hepatitis ini bisa disebabkan oleh hepatitis A, B, C, D, dan E. Lalu untuk persamaan gejalanya tadi di demam, kemudian nyeri di bagian abdomen. Lalu untuk perbedaan gejalanya itu untuk si acute viral hepatitis ini bisa dilihat di urin dan feses dari pasien. Untuk urinnya itu akan terlihat lebih gelap, sedangkan fesesnya akan terlihat lebih pucat. Itu karena permasalahannya di bilirubinnya yang diantarkan di darah. Jadi urobilinogen dan termobilinnya nanti berkurang jumlahnya di urin dan feses sehingga menyebabkan warnanya berubah. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya untuk acute viral hepatitis ini tes serologi bisa dilakukan ELISA, kemudian juga tes untuk hepa atau liver test. Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurul Karina Aurel Saraswati yang hari ini akan membahas cerdas pakai antibiotik. Jadi hari ini aku akan bahas gimana sih cara yang baik untuk pakai antibiotik. Di layarnya langsung ya. Oke. Jadi pada tahun 1928, Alexander Fleming atau ilmuwan asal Skotlandia ini menemukan antibiotik untuk menyelamatkan banyak nyawa dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kini penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu telah menimbulkan masalah. Masalahnya itu adalah resistensi antibiotik yang nanti akan aku bahas. Selanjutnya, di sini apa sih bedanya antibiotik sama antiseptik? Sebenarnya dua-duanya itu sama membunuh bakteri ya, tapi antibiotik itu sel targetnya itu ada di dalam tubuh kita, seperti bakteri yang ada di dalam tubuh kita, sedangkan antiseptik ini sel targetnya itu adalah kulit, jaringan hidup. Nah, selanjutnya ada penggunaan antibiotik yang rasional. Nah, untuk penggunaan antibiotik yang rasional ini itu yang pertama harus tepat indikasi, tepat dosis, tepat durasi, tepat spektrum aktivitas antibiotik, tepat waktu penggantian untuk sediaan, dan tepat frekuensi interval waktu pemberian. Jadi untuk tepat indikasi sendiri itu antibiotik harus diberikan sesuai indikasi dokter. Tapi sayangnya 50% rumah sakit di Indonesia itu masih tidak tepat indikasinya untuk memberikan antibiotik. Lalu ada tepat dosis, ini juga berkesinambungan dengan tepat indikasi, yaitu yang pasti dosisnya harus tepat dan sesuai anjuran dokter. Lalu untuk tepat durasinya juga harus tepat. Lalu ada tepat spektrum aktivitas antibiotik. Ini untuk tepat spektrum itu untuk antibiotik ada spektrum luas dan spektrum sempit. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah spektrum luas karena tidak memerlukan resep dokter. Tapi kalau misalnya udah pakai spektrum luas lalu resistensi, baru kita pakai spektrum sempit. Selanjutnya ada tepat waktu penggantian bentuk sediaan. Jadi kita harus mengganti penggunaan antibiotik. Biasanya kalau orang sakit itu kalau misalnya indikasinya itu parah kan dari intravena ya. Karena dari intravena kalau misalnya si pasien itu udah mulai membaik, kan metabolismenya sudah membaik, udah nggak ada panas selama 24 jam, itu harus diganti ke antibiotik yang oral. Selanjutnya ada tepat frekuensi, interval, dan waktu pemberian. Jadi antibiotik ini punya pola aktivitas, yaitu bergantung konsentrasi, bergantung waktu, bergantung waktu yang panjang, dan data terbatas. Ini adalah kelas-kelas antibiotiknya. Jadinya kalau misalnya kita pakai antibiotik yang istilahnya yang lama, dia udah nggak ngefek lagi gitu. Nah, sebenarnya penyakit oleh virus yang tidak perlu
antibiotik itu ada beberapa, kayak batuk, panas, mules, sakit perut, tapi tetap harus ke dokter lagi buat konsultasi lagi apakah memang perlu menggunakan antibiotik. Nah, lalu gimana nih pencegahan infeksi bakteri? Nah, untuk pencegahannya sendiri itu pastinya yang pertama kita harus makan makanan yang sehat, bersih, bergizi. Tadi juga disampaikan yang ditutup, jadi tidak terkontaminasi apa-apa. Lalu olahraga, cuci tangan kan juga termasuk hal yang penting biar kita tidak terkena virus-virus dan bakteri. Minum air yang cukup dan juga tidur yang cukup. Oke, topiknya menarik untuk akhirnya. Ada yang menanggapi resistensi antibiotik ini jadi masalah di seluruh dunia karena antibiotik itu diproduksi massal terus berkembang, jadi orang juga bikin perusahaan untuk antibiotik yang terbaru generasi ketiga perusahaannya. Kan ada generasinya ya, 1, 2, 3. Itu kalau misalnya udah diproduksi terus tidak laku, itu jadi masalah juga kan. Jadi karena masalah promosi itu juga setiap sakit sedikit sekarang kan sudah jarang orang dikultur. Jarang sekali. Pernah nggak kalian kultur? Misalnya kalian sakit tipes, dikultur darah itu kan jarang sekali. Paling cuma cek vital testnya atau cek tubes, oke, tapi tidak dikultur darah, langsung kasih antibiotik broad spektrum. Nah, masalahnya yang bikin rusak adalah di saat antibiotik yang diberikan antibiotik yang mahal-mahal, yang generasi yang kalau dikasih antibiotik itu, antibiotik yang generasi di bawahnya sudah tidak mempan lagi karena bakterinya bermutasi sehingga dia sakit berikutnya yang mungkin lebih berat dari itu tidak mempan lagi diberikan oleh antibiotik yang sama. Nah, ini menjadi masalah. Satu lagi yang jadi masalah adalah antibiotik resistance pada obat-obatan TBC. Karena obat TBC ini nggak berkembang. Antibakteri yang tahan asam itu obatnya ya cenderung sama, itu saja. Yang bikin resistensi bukan karena dia makan obat, tapi karena dia putus obat. Jadi kalau dia mau mati Mycobacterium tuberculosis itu dia harus minimal 9 bulan mengkonsumsi obat TBC. Tapi begitu 3 bulan dirasanya udah enak, gejalanya dia stop. Itu putus obat menyebabkan Mycobacterium itu yang tadinya cuma pingsan, dia berubah mutasi membentuk selubung yang dikenal sebagai plasmid. Begitu dikasih lagi obat yang sama dia nggak mempan. Pernah ada sebuah kasus dulu yang pernah saya dapati, infeksi paru TB nggak mempan lagi sehingga dia harus operasi dibuka lagi, torakotomi, dan disiram, dibilas dengan antiseptik itu untuk membunuh Mycobacterium TB-nya. Tapi itu operasi yang sangat kontroversial yang pernah saya alami. Ada yang mau ditanyakan dari semua topik kita? Sudah selesai? Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.